Yohanes 1 ada 3 nggak ada menciptakan, nggak ada Yesus di situ. Dia yang menjadikan Loh, segala sesuatu. Dia kan sebelum jadi mana? manusia itu kan dia firman. Tunjukkan kepada saya kalau Anda bisa menunjukkan Yohanes 1 Hmm. nomor 3 itu ada Hmm. Yesus di situ. Firman itu siapa yang menjadi manusia itu Yesus Dinda. Bukan Yohanes nomor 3 kok firman. Yesus. Ya, dia Hanya itu Yesus. siapa? Loh, dia itu Firman Yesus siapa? Dinda. Firman itu bukan siapa. Firman itu I, apa? ye, Siapa? firman Kopi itu siapa? firman Kopi, itu adalah kopi siapa Allah. kopi? Kopi siapa? Firman itu adalah Udara Allah. itu siapa? Angin siapa? Angin. Firman Ini itu orang adalah gila Allah. apa? Angin Firman itu siapa? adalah Allah. Firman. Hmm? Kentut itu siapa? Kentut itu siapa? Kentut. Firman itu adalah Allah. Kalau siapa yang kentut baru. Ini Hmm. siapa itu Loh, kentut? Kok firman itu adalah siapa? Allah. Firman itu adalah Allah. Enggak. Dia yang Mana ada menjadikan segala firman bohong itu? sesuatu. Aneh-aneh. Hmm. Firman itu adalah Loh, itu firman kamu itu yang perkataan aneh. Allah. Bukan, itu Hah? rema. Kata Itu Santo perkataan. Agustinus, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama logos bersama-sama dengan theos Tuhan, dan logos firman itu berasal dari theos. Siapa yang Ya bisa percaya, Santo salah. Agustinus atau Elang? Elang nggak ada Elang apa-apanya. Buktinya kan guru Elang kan tata kalahkan apologet Islam. Ya udah, sekarang kalau bukan Tuhan yang menciptakan Yesus, siapa yang menciptakan Yesus? Loh, dia Jawab. menjadikan segala sesuatu sebelum dia menjadi manusia Dinda. Bukan. Bible Anda mengatakan Yesus ciptaan Tuhan. Kalau bukan Bukan, dia Tuhan yang menciptakan. menciptakan Yesus, lalu siapa yang menciptakan Yesus? Dia yang menjadikan segala sesuatu. Yesus itu bukan Gak bisa diciptakan. jawab, gak bisa jawab. Yesus Saya ulang itu pertanyaannya. pencipta. Jika dalam Bible, jika Tuhan itu, jika pencipta Yesus bukan Tuhan, lalu siapa yang menciptakan Yesus berdasarkan Bible? Yesus tidak diciptakan Dinda, dia pencipta. Bible Dia Anda yang menjadikan ngomong. segala sesuatu. Tidak, dia Bible menjadikan Anda. segala sesuatu. Bible Anda yang ngomong Yesus ciptaan. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 nggak ada Yesus dari Dia tadi. itu firman. Dari tadi kan. Makanya kamu sesat Wah, logika. iya. Nah, sekarang kita kasih kesempatan buat saudara kebenaran. Silahkan. Udah ya, Pak Elang mute dulu. Jangan. Anda ini egois ya? Ya. Silakan. Kan gampang kan menutup Ya, mulut ini lucu, binatang. lucunya ini. Ada Jangan binatang. Ya gimana? yang lucunya ini. Yesus merayakan Paskah. Yesus Adinda disunat pada hari Elang. ke Kenapa Nah, kau nggak salah- ngoceh Adinda Elang? Oh iya, sorry. Saya belum. Iya, silakan. Maaf. Ya, lanjut, Bang. Iya. Beritakan Yesus merayakan Paskah. Yesus mengikuti ibadat Yahudi. Kemudian Chan mengatakan Yesus itu Islam. Logikanya, sejarahnya coba Bang dan buktikan. Yesus adalah Islam. Baik. Coba lah, pakai data sejarah lah, logika. Jangan Baik. modal iman doang. Katanya berpikir. Baik. Ini edukasi buat teman-teman semua ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membawa Islam. Karena Islam sudah ada sejak dahulu. Berdasarkan Quran, Nabi Muhammad itu sama agamanya seperti agamanya Yesus, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Yakub, Israel, agamanya Nabi Abraham. Islam aslim, kata Allah kepada Nabi Abraham. Lalu Nabi Abraham merespon, aslam tuli rabbil alamin. Sebentar dulu. Nah, jadi kita jangkauannya sudah kelihatan tuh, dan Yesus ada di tengah-tengah. Apa itu Islam? Secara definisi yang lebih generik, Islam itu adalah tunduk, takluk, berserah diri kepada Tuhan yang benar, yang kita ketahui Allah. Satu. Siapapun dia yang tunduk, patuh, takluk kepada Allah, dia Islam. Dalam definisi yang lebih generik. Alhamdulillah kabur dia. Oh kabur biasanya ngeyel, nggak apa-apa lah. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad sudah Islam itu disempurnakan untuk seluruh dunia. Oke. Dulu Islam sempurna untuk Bani Israel, tapi mereka tidak terima. Islam sempurna untuk Bani Israel melalui Nabi Musa, tapi mereka tidak terima. Islam sempurna dari Nabi Abraham tapi tidak diterima, dan seterusnya. Nah, untuk zaman Nabi Muhammad, Islam untuk seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Walaupun saudara beritakan kebenaran dia tidak terima, tapi Islam tetaplah untuk seluruh dunia.
Karena untuk seluruh dunia, maka Islam didefinisikan secara lebih spesifik. Datanglah malaikat Jibril dalam rupa manusia. Malaikat dalam rupa manusia, bukan Tuhan. Tuhan dalam rupa manusia. Karena makhluk, sama-sama makhluk. Makhluk jadi makhluk aman. Pencipta jadi ciptaan gila. Nah, sekarang datang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad dengan maksud mengajarkan orang yang di sekitarnya. Apa kata malaikat Jibril? Akhbirni anil Islam. Pertanyaan yang sama. Terangkan kepadaku tentang Islam. Nabi Muhammad menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tuhajjal bait anistam nilai saya bilang. Syahadatain, dua kalimat syahadat, salat, zakat, saum, lalu naik haji jika Allah memudahkan untuk diberikan kemampuan naik haji. Islam. Maka kita identifikasi nih. Kalau orang-orang yang dulu berserah diri kepada Allah, percaya Yesus adalah utusan Allah, dia Islam. Zaman Nabi Musa, percaya kepada Allah, Tuhan yang satu, percaya kepada Nabi Musa adalah utusan Tuhan, Islam. Ya, masalahnya kalau Musa dan nabi-nabi itu tidak mengenal kata Tuhan dalam nama A-A-L-L-A-H. Masalahnya itu, Bang. Mereka mengenal Adonai, Yahweh Allah, tapi itu mereka tidak bisa sebutkan. Tetapi kalau mengenal Allah, mereka tidak kenal. Enggak, Bang. Coba Abang cek kitab yang mereka pakai dengan bahasa yang mereka gunakan, tidak ada satu kata pun mengatakan Allah. Enggak ada. Ada. Kan kalau Islam harusnya Anda buka. Ya udah, jangan saya Muslim. Iya, ya udah. Ya udah, jangan saya. Tapi mereka serah kepada Yahweh. Kepada Yahweh. Mana ada Yahweh? Gila Yahweh. Tidak ada satupun orang Yahudi. Tidak ada satupun orang Yahudi. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengucapkan nama Yahweh. Ya, saya tahu. Yahweh baru ada abad 16. Ya, oleh namanya Genedabrus, Gedebrus. Saya sudah bilang di awal bahwa memang mereka tidak bisa menyebutkan nama itu karena itu diganti dengan bahasa. Pinter. Tidak bisa. Iya, makanya itu poin saya. Itu poin saya. Sebentar. Ada. Abang kan kepanjangan. Saya mau tunjukkan. Mau saya tunjukkan. Ada. Mau saya tunjukkan. Bisa. Ya, silakan. Anda buka supaya memudahkan. Teman-teman juga Muslim buka. Anda buka Sefaria. Lupa org atau apa. Sefaria itu perpustakaan digitalnya Yahudi, bukan Kristen. Jangan percaya Kristen, suka bohong. Sebagian Kristen sebetulnya, banyak Kristen juga yang jujur. Sefaria. Anda masuk ke dalam tanah itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Turun lagi ke dalam, Anda masuk ke Torah itu Pentateuch, 5 kitab Musa. Anda masuk ke Deuteronomy, kalau dalam Sefaria bahasa Inggris Deuteronomy. Anda masuk Deuteronomy, Anda masuk ke pasal 6, Anda masuk ke pasal 4. Di situ Anda masuk dulu ke tafsir Rasag, Deuteronomy pasal 6 nomor 4. Rabai Saadia Galon lagi. Dari Yahudi. Rabai Saadia Gaon itu sebentar dulu, kan saya sedang jawab. Rabai Saadia Gaon itu bukan kiai, bukan haji, bukan juga dia ajengan, bukan muslim, dia rabai Yahudi. Rabai besar dia. Apa kata rabai Yahudi? Itu mengisinya Bang Chan sebentar dulu. Ya Israel, wahai Israel, alam, ketahuilah, Allah Rabbuna, Allah A-L-L-A-H, Sema Yisrael, Allah Eloheno, Allah Ehad, Allahu Ahad. Tanya aja orang Yahudi, karena tidak bisa menyebutkan nama Tuhannya, maka di situ disebutkan alif lam ha dan qadarullah. Teman-teman sekalian, takdir Allah. Ternyata Ulangan pasal 6 nomor 4, Deuteronomy itu ulangannya. Ulangan pasal 6 nomor 4 itu yang diucapkan ulang oleh nabi kita Yesus alaihissalam. Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Allah Tuhan kita itu Esa. Jadi kalimat Allah itu
sampai sekarang, sebesar apapun kekuatan pena-pena palsu menulis, kalimat Allah nggak bisa goyah. Sampai sekarang kita bisa mendengar, Musa Tuhannya satu, Allahu Ahad. Yesus Tuhannya satu, Allahu Ahad. Nabi Muhammad Tuhannya satu, Allahu Ahad. Beritakan Tuhannya tiga. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Tuhanmu tiga kan? Satu. Ya. Siapa namanya? Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus. Ada berapa? Satu. Iya. Inilah. Gini. Tolong tolong yang Dengar. punya foto beritakan, di screenshot, lalu kirim ke PIKSI. Persatuan Ibu Kantin seluruh Indonesia. Masukkan dia termasuk orang yang suka makan gorengan 3 ngaku 1. Sekarang Ibu Kantin mulai membuat persatuan Ibu Kantin seluruh Indonesia karena banyak oten dia makan gorengan 3 ngaku 1. Gantian lah, gini Chan. Adinda Chan gini Chan. Ya gimana? 1 kali 1 kali 1 tetap jumlahnya adalah 1. Enggak, 1 pangkat 3. Karena 1 pangkat Tuhan 3. itu 1 pangkat 3. Gantian. 1 pangkat 3. Gantian. Dia nggak denger. Nggak ada spesial 1 ke. Saya sudah pakai kalkulator. Nggak belajar matematika dia. Ibu 1 pangkat 3. 1 kali 1 kali 1 itu 1 pangkat. Anda ini maksa sekali. Kalkulator 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Itu yang pertama. Yang kedua, Kang Chan, yang kedua, Abang berkata, coba saya tanya menurut kalkulator. Kalau 0 bagi 1 berapa? 0 bagi 1 berapa? Kang Chan ini ngomong terus lah, gantian lah. Tapi salah. Ya udah silakan, maaf. Coba buka pakai kalkulator. Iya silakan. Iya jangan nangis di sini. Silakan. Kang Chan, udah bilang silakan kok. Ya, yang kedua. Kang Chan menyamakan Tuhan dengan gorengan, bahwa 1 makan 3 dikatakan 1. Itu Kang Chan menghina Tuhan, menjumlahkan Tuhan, menghina Tuhan, seolah-olah Kang Chan lebih tahu Tuhan yang maha segala-galanya. Sedangkan dalam hal sifatnya bisa jadi 100 namanya, betul nggak? Betul nggak? Ya udah sekarang kita hitung. Kemudian Apakah Bapak Tuhan? Dalam pernyataannya dia menyatakan diri kebagaimanaan itu, sehingga dapat kita katakan 3 di dalam 1. Kebagaimana? Itu kebagaimanaan. Diksinya aneh, kebagaimanaan. Maksudnya apa kebagaimanaan? Iya kan Kebagaimanaan. Maksudnya apa kebagaimanaan? Dalam keberadaan sebagai manusia. Gimana coba terangkan. Maksudnya diksi kebagaimanaan itu apa? Apa maksud kebagaimanaan? Kang Chan, saya tanya. Kang Chan, kok Kang Chan sih samakan Tuhan dengan gorengan? Itu menghina Tuhan atau enggak itu? Cara menghitungmu yang menyamakan. Bapak, Anak, Roh Kudus 1. Goreng pisang, goreng bakwan, goreng apa lagi? Tadi itu gorengan makan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pembanding. Bentar dulu. Bentar tunggu. Bapa Tuhan kata kebenaran. Putra Yesus Tuhan kata kebenaran. Roh Kudus Tuhan kata kebenaran. Ada berapa Tuhan? Tiga. Pinter. Enggak, jaringannya bagus ada. Siapa lagi yang mau jadi volunteer? Satu lagi sebelum keberitakan. Kita volunteer satu. Ya bagus. Suaranya ada. Siapa lagi? Coba teman-teman di bawah kita berhitung. Ya saya khawatir salah ngitung gitu. Udah. 1 kali 1 hasilnya apa? Sudah. Ya jangan begitu, jangan itu. Kita nggak usah kita kali-kalian. Nggak usah kali-kalian dan tambah-tambahan. Kita lihat. Bapak Tuhan kata beritakan. Iya, enggak jumlah. Bukan. Saya tidak menjumlah. Kita mulai. Bapak Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tebak, ada berapa Tuhan? Ya. 3, Paman. Lah, 3 1. Tuh 3 lihat. Kok 1? 1 kali 1 hasilnya apa? Kok dikali? Kenapa kau kali Tuhan? Parah dia. Ditambah, ini orang menghujat Tuhan. Tuhan dikali sama. Tuhan.
Tuhan mau kau Tuhan kubur, Tuhan kau dijumlahkan. kali. Tuhan dijumlahkan. Gimana Tuhan Siapa yang benar menjumlah? kalau menjumlahkan? Saya tidak menjumlahkan. Siapa yang Tuhan itu menjumlahkan? maha kuasa nggak? Maha semua. Ti- Kenapa Maha kalian kuasa. jumlahkan? Itu buktinya kalian Terus? 1 tambah 1 tambah 1. Sebentar, maha kuasa. Terus apa? Apa urusannya maha kuasa dengan tiga satu itu? 1 tambah 1 tambah 1. Itu dijumlahkan nggak? Kalian jawab 3. Jumlahkan, 1 tambah 1 tambah jumlahkan. 1 itu jumlah nggak? Jumlahkan. Ya, kenapa kalian sebegitu hinanya kepada Tuhan menjumlahkan? Karena kau Tuhan mengatakan seolah-olah semuanya dia Tuhan. Karena saya jadi kita yang disalahkan, aneh. Tuhan. Dia yang mengatakan Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kok kita yang Kalian yang disalahkan? menjumlahkan Tuhan menganggap Tuhan seolah-olah suatu benda. Ya udah, Saya kau yang buat statement lah. Ya udah, kau yang buat statement. Ya, gini. Nah, ya. Kalau di dalam Dengar, kekristenan, Bapa Tuhan. Dengar. Ya sebentar dulu. Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, orang Yahudi Tuhan. Ada berapa Tuhan? orang Yahudi Tuhan, Iya. mana orang Yahudi Tuhan? 2, gambarnya kepotong 2. Ke tengah dikit jarinya, ke tengah. Sabar. Kata Yesus. Ya, turun dulu, nggak lama. Kata Saya turun dulu, Yesus. sabar. Turun dulu saya turun dulu. Saya ulang lagi. Yaudah, saya ulang lagi. Bapak, kabur dia. Kabur. Karena teman-teman sekalian, antara kepala Anda dengan doktrin gereja itu nggak inline. Kalau Anda ketawa terus Anda merasa kesal, Anda ada pada frekuensi yang benar. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan tidak pernah menjadi satu Tuhan, 3 Tuhan. Namanya politeisme. Dulu begitu, Pak. Nah, dulu ajarannya itu, nanti tanya Ustadz Unggul, tanya. Dulu yang ngajarinnya namanya Tertullianus. Tertullianus mengajarkan tres personae, 3 personal, una substantia, una united, United Nation, persatuan bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsanya banyak bersatu, united. Una 3 ini bersatu. 3 yang bersatu. Tahu 3? Satu contoh nih, ada spidol nih. Satu mana nggak ada satu lagi pulpen ini. Ini stylus pen. 1 2 3. 3 tapi 1. Ini. Una tres personae, una substantia. 3 tetaplah 3. Jangan ajarkan anakmu 3 ini 1. Nggak boleh. Kalau kamu ajarkan ini 1, Anda menzolimi anak sendiri. Silakan Sadangon, kita mau sampaikan, silakan. Aduh, ada teman-teman nih. Saya naikin dulu teman-teman, nggak apa-apa. Ini teman-teman saya nih, guru-guru saya. Naik Muslim semuanya, sekalian naik semua. Tapi dites dulu ya. Kita tes dulu, khawatir saya. Bang Daging, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya sedikit? Hasanto, assalamualaikum. Bang Daging ada berapa ini? 1 Bang, 1. 3. Ini siapa yang jawab 1 barusan? Wah, parah ini. Harus diedukasi. 3 bener. Harus diedukasi nih orang. Santo diedukasi. Tanya dulu, Santo Muslim atau Islam? Jawab dulu. Enggak, Pak. Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa 3 tetaplah 3. Bisa. Otak kita menolak 3 itu 1, menolak. Begitu, Pak, Ibu sekalian. Jadi Bang, maksudnya dia gini bang, coba abang pegang tadi itu bang, 3 tuh kayak gitu. Nah, gitu kan? Nah, ya gitu. Baru abang rapatin lagi. Pak. Tetap 3. Ini sendiri 3 tetaplah 3. Kalau Anda katakan 1, Anda digetok oleh ibu kantin. Oh, ada Pak DB. Pak DB Muslim. Gimana Pak DB, Muslim atau Kristen? Muslim 3. Muslim, Masya Allah. Normal Pak DB. 3, alhamdulillah. 3 tetaplah 3. Kenapa Anda ini mulai menolak 3 tetap 1? Karena kau lihat tetanggamu Islam. Islam Tuhannya 1.
tapi bisa menguasai Andalus. Wah, minal masyriqi wal maghrib. Wah, luar biasa. Dari timur ke barat, Andalus, Islam. Tuhannya satu. Hari ini teman-teman sekalian, 2,4 miliar dunia di kepalanya Tuhannya satu. Tidak ada tiga, tapi satu tiga nggak ada. Orang mulai pusing. Aku nggak mau anakku dibodohi. Ini tiga, tetaplah tiga. Karena aku ingin anakku buat pesawat. Kenapa gitu? Nanti kalau anakku buat pesawat terbang, terus saya udah berapa? Baru satu. Itu udah ada nempel. Satu. Kang Chan ada tamu Kang Chan. Oh, Bang iya, Anit, selamat silakan. sore. Ya. Silakan, Bang Anit, teman-teman, selamat silakan. sore. Selamat sore. Melangit Selamat is- sore. Pak. Selamat sore, Kristen ya, Bang? Pak. Ya, gimana Ustaz? Bapak Oh, iya, agamanya dia apa? Kristen, oke. Ya, Bapak agamanya apa? agamanya Islam. Oh, Islam, Masya Allah. Assalamualaikum, Pak. Ada yang mau disampaikan, Bang? Banyak Muslim. Keren Kristen. Pak, ini tadi. berapa? Bapak ini berapa, saya tanya. Soalnya tadi di bawah ngomongnya beda itu. Ah, pinter dia. Awas Kan kalau ada yang konsep, ngomong. Gimana? Kan konsep. Iya, konsep tiga tetaplah konsep. tiga. Ya, betul. Kalau itu kan kayak bolpen itu kan ada tutupnya, terus kalau udah ada isinya kan nggak bisa nulis juga. Kan harus lengkap juga itu. Kalau salah satunya nggak ada kan nggak bisa dipakai. Bisa, Pak, bisa. Ini Denny Web ya kayaknya sih kan? Denny Web ya kayaknya sini. Dan itu siapa? Shalom semua. Oh, dan ini mah kayaknya suaranya Denny Web. Pak, Denny Web bukan ada Pak Melangit? Ini web ya, Bang? Iya, Denny biasanya ngaku-ngaku Muslim kan? Enggak, dia Kalau Denny campur-campur. Kadang ateis, kadang Kristen. Bang Meo, selamat sore. Dibuka Kadang-kadang mic-nya, kucing, Bang. kadang anjing, kadang-kadang bagong sih ini jamin. Islam Kristen, Bang Meo? Saya Kristen. Oh, saya Kristen. Oke, sama Kristen aja yang jelas. Bapak Ya, apa silakan. agamanya? Ya, silakan. Kristen. Ya, Pak, silakan. Ya. Di mana ada tiga tapi tetap tiga, tres personae una familia, tiga pribadi. Bukan una Tuhan familia, dalam una satu substantia. keluarga kerajaan No, surga. no, Nah, itu bukan Tuhan una saya. familia. Bukan familia. Itu Tuhan saya, itu Tuhan saya. Siapa yang ngajarin Bukan familia? Tuhan Anda. No, Saya no. yang membuat. Una familia. Jadi Tuhan saya Oh, jadi tiga. keluarga. Pribadi Tuhan saya tiga. Ada bapak, ibu, dan anak. Jadi Oke. Tuhan saya tiga. Makanya, Tuhan Anda tiga? Tres personae una familia. Tiga pribadi Allah dalam satu keluarga kerajaan sorga. Gitu baca. Oh, iya. Oke. Jadi Tuhan Anda tiga tapi satu family gitu. Iya, satu keluarga. Tundanya siapa? Wah, ini jujur nih. Nah, ini jujur. Memang begitu. Memang gini ya, sorry ya. Oh, sorry ini ya. Saya bukan ingin mengkonfirmasi dia benar. Cuman dari sisi konteks kalau kita baca traktatnya dari Konsil Nicea itu begitu. Konstantin juga sama. Jadi Tuhannya itu memang family, betul. Keluarga Tuhan. Makanya agak-agak mirip-mirip benar itu kan si Luga. Jadi bapak, anak, ada ibu. Ada ibunya Roh Kudus kalau definisi Luga. Saya tidak tahu bapak ini ibunya. Family, betul. Makanya dalam traktatnya itu dikatakan begotten son, begotten, lahir, biologis. Not made. Sebutkan begitu, begotten, not made. Kenapa disebutkan not made? Kalau made itu berarti sudah nggak jadi family. Dia harus begotten supaya jadi family. Tapi begotten ini diksi yang digunakan untuk biologis. Bahkan disebutkan di Konsil Nicea itu of the father, bapak lahiran. Nanti setelah Roh Kudus masuk, dia masuk jadi keluarga. Nah, bapak ini secara keyakinan benar, pagannya benar. Ya betul Pak. Betul nggak Pak yang saya sampaikan Pak? Betul sekali. Sebab siapa yang ingin menghilangkan kelamin Tuhan, berarti mereka ini adalah orang-orang yang ingin menggagalkan Yesus jadi Tuhan. Bapak agamanya Kristen kan? Iya, mereka yang ingin menghilangkan kelamin Tuhan itu karena mereka tidak setuju Yesus jadi Tuhan, itu Bang. Oh.
Iya, iya, iya. Ini bapak ini kalau dengan Kristen pasti dihajar bapak nih. Bidat Oh, katanya. salah Bang. Saya yang udah menghajar Kristen ya. Dan kami Oh iya. sudah punya komunitas terbesar ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi teman-teman, nanti Pak koreksi saya. Inti ajaran Kristen itu sebetulnya inti ajaran Kristen itu bukan bukan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan itu dalam Kristen beda-beda. Positioning Yesus itu beda-beda. Kristologinya itu beda-beda isinya itu. Seperti Bapak ini tadi, dia ngaku Kristen dan posisinya beda. Inti ajaran Kristen itu adalah kebangkitan, penyaliban dan kebangkitan Yesus. Itu intinya. 1 Korintus pasal 15 nomor 3. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, yang artinya dia tidak mati, tidak disalib, maka sia-sia pemberitaan kami. Sia-sia kepercayaan kamu. Intinya itu. Dari seluruhnya itu, inti kekristenan itu Anda Pak percaya Yesus mati disalib dan bangkit? Betul sekali itu Bang ya. Jadi Menebus inti dosa Anda Kristen adalah kebangkitan Yesus. Betul itu, betul. Ah, betul. Anda tahu kalau dalam Bible ternyata Yesus tidak disalib dan tidak mati dan tidak bangkit? Dia bangkit karena disalib gitu ya. No. Dia tidak disalib dalam Bible. Dia tidak mati. Teman-teman sekalian, Yesus itu dia tidak mati dan tidak disalib berdasarkan Bible. Markus, Matius, Lukas, saya memaparkan beberapa kali ini ya. Markus, Matius, Lukas, Yohanes memaparkan Yesus tidak mati dan tidak disalib. Dan ternyata itu penguatan kepada Quran. Tanya orang-orang Muslim di sini. Hafal semua. Wama qataluhu, tidak dibunuhnya. Wama sholabuhu, tidak pula disalibnya. Ah, itu Islam. Enggak, Bible Anda yang mengatakan. Beberapa bulan terakhir itu saya men-challenge ya. Di mana di dalam Bible, Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang bisa mengidentifikasi Yesus itu mati. Sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa. Gak ada pendeta, seriusan, pendeta, ini kesempatan buat kalian, nggak apa-apa silakan. Berikan kepada saya di mana di dalam Bible Markus, Matius, Lukas, Yohanes dia menyaksikan, memastikan Yesus mati. Menurut saya nggak ada, saya belum menemukan. Kalau kalian menemukan ya terima kasih, kita dialog. Mungkin kita ini dulu ya sambil nunggu Kristen. Ada yang mau sampaikan mungkin Bang Daging, Ustadz Unggul, Ustadz Angon, Bang Santo. Saya aja mau nyampaikan sedikit. Iya, silakan. Ya, jadi contoh ya 1 kali 1 tadi itu contoh yang nggak tepat ya, karena Yesus itu bukan Tuhan, jadi dia nggak sehakikat gitu ya, jadi nggak cocok. Begitu aja Kang Jan, lanjut. Itu aja. Iya. Tepuk tangan lah. Ah, ini nih, jagoan. Ini preman syariah. Kalau dari saya gini loh Bang ya, ini tentang kalau misalnya Kristen itu memang stucknya untuk bahwasanya Yesus itu mati. Terus Yesus itu dikatakan mereka itu tritung gitu. Ini kan pemahaman kalian nih Kristen ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di dalam Ibrani 2 nomor 14 kalau nggak salah tuh, di situ dikatakan sebenarnya dia mati itu bukan untuk menebus dosa Kristen, bukan. Dia mati itu supaya kuasa iblis atas maut itu musnah. Coba baca di situ Ibrani 2:14. Jadi poinnya di sini yang saya dapat di sini berarti iblis memaksa Tuhan itu mati bunuh diri. Karena kalau dinarasikan misalnya Yesus ini itu adalah Tuhan dan ketritunggalan pun dia sudah di situ. Nah di sini hebatnya iblis di sini gitu. Jadi dia memaksa Tuhan ini bunuh diri supaya kuasa mautnya itu musnah. Nah, jadi sebenarnya rancu juga karena kata Kristen dia mati untuk menebus dosa. Tapi faktanya setelah kita lihat data nggak seperti itu juga gitu. Mungkin itu aja dulu Kang Chan. Karena nanti pasti kalau memang Kristen mau naik ya mungkin akan kita diskusikan gitu. Pasti akan berkembang. Mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum Pak Angon, Ustadz Unggul. Nah, kita ini Ustadz Unggul mungkin bantu nasihatin kita bagaimana sebetulnya apa yang terjadi dengan keyakinan kekristenan ini. Kok bisa beda-beda Ustadz Unggul? Silakan, Pak Dol, Ustadz.
Ya, ini tuan-tuan guru semua nih. Jadi saya bukan ngajarin ya, mengenang ulang pelajaran-pelajaran dari tuan-tuan guru semua, puan guru juga yang ada di sini. Jadi pertama karena transmisi atau penerusan wahyu itu berjarak. Karena berjarak, kemungkinan melesetnya itu ada. Dan kekristenan tidak punya keilmuan sebagaimana hadis. Karena masyarakatnya beda. Masyarakat Yunani Romawi bukan masyarakat yang hafal. Mereka bahkan sudah bisa baca tulis. Di zaman Nabi dan para sahabat, itu mereka budayanya adalah budaya puisi, sastra yang semuanya dihafal. Jadi kita punya, kalau Al-Quran udah jelas, tidak bisa diganggu gugat. Hadis itu kan jelas tuh minimal 2, matannya seperti apa, sanadnya yang utama seperti apa, dan siapa berbicara tentang apa, bagaimana kehidupannya kita tahu. Nah makanya kalau Bible, bil khusus Gospel disandingkan dengan Al-Quran jauh. Tetapi Bible, Gospel disandingkannya dengan hadis. Bahkan ada seorang pendeta yang jujur. Jadi kalau transmisi dan validasi dari Gospel itu sebenarnya sekelas hadis. Ini yang ngomong pendeta nih, pendeta. Tapi dengan kejujuran, karena coba lihat Lukas, hasilnya penelitian dari para saksi mata. Siapa para saksi mata tersebut? Kehidupannya bagaimana? Kalau kelas hadis, misalnya diriwayatkan dari Fulan bin Fulan yang mendengar dari ini terus ke atas. Sampai sekarang itu sukunya masih ada. Jadi bukan khayalan. Nah kembali, transmisi yang jauh ini lalu tidak adanya budaya hafalan. Kemudian untuk ini yang paling utama, diperdagangkan kepada bangsa Yunani dan Romawi. Makanya ketika kawin silang, bapak-bapak gereja membutuhkan kekuatan. Karena dulu kan kekristenan itu dipersekusi. Terutama yang murid-murid Yesus asli ya. Artinya belum terkena pengaruh paganisme. Sementara Kaisar Konstantin butuh the new state religion. Agama negara yang baru. Supaya dia nggak diogrek-ogrek dengan kudeta, pemberontakan. Alah, lu kan bukan anaknya dewa, bukan keturunan dewa. Makanya dengan agama baru ini, siapa yang ngelawan, sikat. Ger raminggir tabrak dengan agama yang baru ini. Nah, karena masyarakat sudah tertanam di dalam kolektif memori ratusan kalau tahun. nggak ada Alkitab nggak bisa. Kalau Alkitab nggak ada, Al-Quran nggak ada. Sabar. Nah, Kau itu bahasa fakta. Alkitab aja itu nyolong dari Al-Quran. 47, kenapa merasa Kau lebih itu tua? nyolong Alkitab itu Memalukan, nama ya? lain dari Memalukan Al-Quran. sekali. Legal Memalukan standing. Muncul apa Legal 47 standing kok merasa tua? Al-Baqarah Itu memalukan ayat sekali, 2. ya. Kau ambil Alkitab dari mana itu? Mana bahasa aslinya? Banyak. Bahasa aslinya banyak. Biblos. Iya, Quran Biblos bahasa bahasa aslinya aslinya. Ah, Quran bahasa aslinya Kumpulan mana? catatan-catatan. bahasa aslinya Mana bahasa Biblos asli Quran? Gospel. Bahasa asli Quran mana? Bahasa Bahasa Arab. asli Quran. Iya, mana? Pertanyaannya Dasar dulu, malu. udah dengar dulu. Gak tau malu lo yang Dia gak tahu kepanasan. apa-apa. Bahasa asli Kepanasan Quran memang. mana? Tapi kata Kang Chan, Oten.
Oh, sinyal nih kayaknya nih. Lanjut Ustadz. Jelas kok suaranya tadi. Sinyal, gua keluar dulu masuk lagi ya. Ada suaranya, Ustaz. Itu dia tadi nih Oten ya? Tes, tes, tes. Oten. Silahkan, siapa lagi yang Sore, mau Bang. ini? Kak Nase channel ini Islam atau Kristen? Assalamualaikum. Oh, Islam, banyak Islam di atas ya. Kak Iren, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dua slot untuk Kristen ya. Wis diturunin, sorry ya. Oke, yang Kristen yang mau dialog lintas agama ketik Kristen atau multi ya. Jangan lupa di tap-tap layar biar komalnya kuat. Dan jangan lupa juga di follow-follow akun Debaters biar bisa terus berdakwah. Silakan Kang Chan dilanjut. Oh, saya. Silakan teman-teman, silakan. Kalau ada yang mau dialog, silakan. Lanjut dulu ya, saya ada tamu nih sebentar. Lanjut aja dulu kan. Baik. Baik, apa Ada tamu tuh Kang Chan. Tamu Bang ya, Yaniera. silakan Selamat tamu, silakan. sore. Nah, Ya, sore. Islam Kristen Bang? Kristen. Oke, Kristen, terima kasih udah jujur ya. Bang Pandito, Ustadz tadi masih mau dilanjutkan? Bang Pandito. Kayaknya gangguan sinyal tadi ya. Iya. Jadi Sebentar ya, poin Bang Yaniar ya. pertama- Nyimak dulu bentar. Ya, Ya, silakan Bang poin Ustadz. pertama, Saya transmisinya jauh menanggapi pernyataan Kang dari Chan jarak tadi. penerima Iya, di- wahyu. Bang Pandito. Jarak transmisinya jauh. Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Itu dituliskan sesudah Yesus diangkat ke langit. Hasil copy of copy salinan dari salinan. Kemudian yang kedua itu untuk diperdagangkan kepada Yunani dan Romawi yang sudah 400-an tahun sedikitnya menyembah dewa-dewi, terutama dewa Mitra yang hidupnya diadopsi seperti kehidupan Yesus. Dia punya murid 12. Dia melakukan the last supper, perjamuan terakhir, kemudian kematian Mitras untuk menebus dosa umat manusia dan seterusnya. Di dalam the last supper juga dia memecah roti. Makanlah roti ini sebagaimana engkau memakan dagingku untuk mengenangku. Kemudian dia mengedarkan minuman anggur. Minumlah ini dan kenangkanlah sebagai darahku yang bersatu dengan dirimu. Jadi itu ajaran pagan. Nggak ada nabi-nabi mengajarkan hal-hal seperti itu. Nah, lalu yang ketiga terakhir, bahwa di dalam penulisan yang copy of copy, saya mau pinjem Matius 8, Matius 16 milik Kang Chan, kopi nih dari tempat saya mengkopi, kok berhentinya nggak asik ya. Markus 16 berhenti di ayat 8 ya. Dan mereka tidak mengabarkannya karena takut. Kayaknya nggak asik nih. Jadi gue tambahin lah. Nah, dengan singkat mereka mengabarkan dan seterusnya. Jadi tidak ada validasi apapun. Bahkan pemilihan gospel yang dikanon itu otoritas siapa? Kalau Al-Quran kan disusunnya saja setelah turun ayat, Nabi SAW mengatakan, tempatkan ayat ini sesudah ayat itu dan sesudah ayat ini. Oke, lanjut.
Ya, silakan Bang Silakan, Yaniar Pak. mau menanggapi katanya apa namanya itu tanggapan Kang Chan tadi. Silakan Bang Yaniar, dibuka mic-nya, Bang. Bang Yaniar, Bang Yani. Oke, lanjut. Iya, saya hanya mau menanggapi pernyataan Kang Chan tadi. Dalam pernyataannya tadi kan katanya di dalam kitab Matius, Markus, Lukas itu tidak ada kesaksian tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Itu pernyataan yang sangat tidak masuk akal kalau menurut saya. Karena di kitab Matius, Markus, Lukas itu di situ diterangkan dengan jelas bagaimana kematian Yesus, bagaimana kebangkitannya, dan bagaimana dia naik ke surga. Jadi data dari mana yang Kang Chan bawa ini? Data dari Bible, Pak. Loh, jelas-jelas di sini ada, Bang. Tunjukkan satu saja kepada saya di mana siapa murid yang memastikan Yesus mati. Tunjukkan datanya. Abang boleh lihat di Lukas pasal 22, Boleh, pasal silakan. 23. Ajukan. Satu aja. Pasal Satu aja. 22 itu menceritakan bagaimana Yesus mau disalib. Di mana? Di pasal 22 ayat berapa atau perikop yang mana yang bisa kita identifikasi ada murid yang memastikan Yesus mati? Ini Bang, saya on cam ya, saya balik Ya, kameranya. silakan. Saya perbesar ya, Pak. Sabar. Tapi kalau Lukas 22 itu kan masih hidup Yesus kan? Nggak ada mati. Lukas pasal 22. Maaf. Nah, silakan Pak. Loh, kok begini ya? Kenapa kebalik? Kameranya kebalik, Bang. Apa bukunya yang kebalik? Kameranya yang kebalik kayaknya. Wih, kemana nih? Nih Bang, Ya. Di mana Yesus mati? Silakan. nih Lukas pasal 23. Ah, 23 bener. 22 mana 22? Terus ini pasal 23 Bang. Lukas Pasal pasal 2. Ya, silakan. Di mana Terus, Yesus teridentifikasi mati? Bukan terus di ayatnya mana? Ah, betul. di ayat 33 Bang. Ya, silahkan Pak. Abang punya nggak Alkitab? Bapak baca aja. Saya concern, saya lagi ngetik dulu sebentar. Tapi nggak apa-apa. Baca aja. Hampir semua Injil ini menggambarkan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga loh Bang. Satu aja. Mana? Tunjukkan di mana kita bisa memastikan murid Yesus memastikan Yesus mati. Bapak tahu nggak siapa Lukas? Lukas ya penulis ini Alkitab. Apakah Lukas itu murid Yesus? Ya saya tidak tahu Bang, yang jelas ada di sini. Bukan, Pak. Bukan. Lukas itu bukan murid Yesus. Lukas itu dia tabibnya Paulus.
Ya terserah dia murid Yesus atau bukan. Jelas dia menulis ini. Iya, saya bisa nulis. Sekarang saya buat Kang Chan ini. Ini buku Kang Chan. Sebentar dulu. Ini buku Kang Chan. Ini buku Kang Chan. Lalu saya tulis itu Yesus nggak mati. Bahkan kalau murid Yesus kita mau Barnabas kalian. Barnabas mengatakan Yesus nggak mati. Gospel Thomas mengatakan Yesus nggak mati. Seriusan. Taksendang Hamadi mengatakan Yesus tidak mati. Tapi tulisan abang itu tidak pernah diperhatikan. Tidak. Nah sekarang Bapak tunjukkan di mana Lukas. Di mana Lukas mengatakan Yesus mati. Kan tadi kan abang bilang tidak ada Baik, tulisan yang mengatakan di mana? Tunjukkan di mana? Lukas 23 ayat berapa? Tadi abang bilang tidak ada tulisan di Alkitab yang menyatakan Yesus mati. Bukan, Nah, ini dengarkan apa? Bang. Kalau tulisan Yesus mati ada perikop namanya. Ini Yesus Itu yang bisa baca, lihat ini. Yesus itu yang bisa Bapak baca. Sebentar. Yang Bapak baca itu perikop. Nah, Bahkan even Pak, bahkan Lukas sendiri tidak tahu ada perikop itu, Pak. Tidak tahu perikop itu. tidak tahu. Nah sekarang Pak, untuk Dari mana abang sebentar. mengatakan Lukas tidak tahu tulisannya itu? Padahal dia yang menulis sendiri. Lukas itu bukan murid Yesus, Pak. Mana itu? Wah, Bapak Lukas itu saya bukan lihat murid. foto Bapak, kayaknya Bapak orang berpendidikan, ya. Masa nggak ngerti artinya perikop? Perikop itu Ini bukan perikop ini bagian Yesus dari disalibkan. ayat. Perikop betul. bukan Ini bagian Yesus dari disalibkan. ayat. Jadi ditambahkan oleh LAI. Ini Yesus Kalau Bapak disalibkan bilang itu. ada tulisan Yesus mati, itu bukan dari ayat, tapi tambahan dari LAI. Ayo, Bapak seragamnya orang Nah, pintar. itu loh. betul. Keren. Bapak seragamnya orang pintar ini. Ini Masa bapak-bapak begitu aja nggak framing, ngerti? semua framing. Lanjut Kang Chan. Pak, sebentar dulu. Yang Bapak maksud sebentar. Yang ingin Bapak sampaikan, Bapak meyakini Yesus mati karena perikop itu. Iya, Karena ini kan firman ini. Ini firman Inilah Tuhan. dia. Inilah dia bagaimana? Inilah. Jadi keimanan Kristen karena perikop. Nah, solang generasi. Keimanan mau dibawa kemana kalau bukan kitab suci? Pak, perikop tadi sudah disampaikan, perikop itu bukan bagian, Pak. Perikop itu baru ada kemarin sore. Bapak yang Bapak sebutkan Yesus mati itu perikopnya, Pak. Sekarang gini, yang harus Bapak lakukan, tunjukkan. Iya, santai. Yang harus Bapak lakukan, tunjukkan dalam satu pasal, satu perikop lah ya. Satu perikop itu di mana Lukas memastikan Yesus mati supaya perikopnya benar. Di mana? Sebelah mana? Maksudnya bang? Kan itu perikop, Pak. Perikop itu sebut sajalah topik yang sedang dibacakan di dalam satu paragraf itu. Oke, topik. Topik yang ada satu paragraf, lalu Ini topiknya yang Yesus dimaksud, mati. yang sedang diceritakan, ya, yang sedang diceritakan paragraf itu, Ini si topiknya orang Yesus yang mati. membaca menganggap di situ Yesus mati, maka dia buat perikop, Ini topiknya judulnya Yesus mati. Nah sekarang di dalam paragraf itu, Pak, santai satu-satu, Pak, satu-satu. Kan Anda bertanya, di mana? Saya jelaskan. Di mana di dalam paragraf Ini itu Lukas. Lukas memastikan Yesus mati. Silakan. Ini Injil Lukas pasal 23. Ini pasalnya ke-44. Saya bacakan, Pak. Perikopnya itu Yesus mati. Saya bacakan, tidak kelamaan. Ya, silakan. Oke. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan telepon Pak, bentar, banyak Pak. yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Di mana matinya, Pak? Di mana matinya? Di mana matinya? Ini mati, Yang dia mana? menyerahkan nyawanya. Saya tiap hari bilang saya serahkan nyawaku, nggak mati.
Aduh. Ini banyak yang Benar menyaksikan seriusan. abang Bentar ada di telepon sini. lagi. Aduh, telepon nih. Ya Allah. Abang kalau baca di sini banyak saksi di sini, Bang. Orang-orang menyaksikan Yesus mati. Oke. Mana saksinya Pak? Ditanya mana saksinya? Gitu loh. Ini Pak. ada di sini, baca-baca, Siapa Pak. Iya, siapa saksinya? Yang ditanya siapa saksinya di situ? Hah? Bapak kalau ada Alkitab, coba buka Injil Matius, Lukas, Markus, semua ada. Di mana yang siapa saksinya? Oke, kalau memang Bapak ngotot tapi nggak bisa tunjukkan saksi, berarti Yesus ini mati karena berdosa. Dia menanggung dosa umat manusia, Pak, matinya. Nah, yang saya tanya dia mati berdosa nggak nih? Karena di dalam Tidak berdosa. Yeskil, tunggu, di dalam Yeskil 18:20 bunyinya apa, Pak? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak. Nah, di sini yang saya tanya nih, Pak. Makanya karena dia menebus dosa umat manusia, makanya dia dianggap berdosa, makanya mati. Dia menebus dosa umat manusia mana, Pak? Dia menebus dosa Kristen. Dia menebus siapa ini? Dia menebus mana datanya dia menebus dosa ini? Dia mati disalib, dia datang untuk disalib dan menebus dosa. Mana datanya? Ada nggak kira-kira? Itu sudah diberitakan semua di Alkitab, Pak. Ya mana bisa nggak tunjukkan? Jangan gitulah Pak, kita diskusi gimana sih Bapak ini? Lari lah Pak. Fokus di sini aja dulu. Sudah Bapak kan startnya di situ nggak bisa tunjukkan siapa yang saksi. Yohanes. Siapa yang saksi? Enggak, Ini yang kan saksi. Lukas di sini yang menulis. Lukas itu kita penyelidikan Pak, Lukas 1 sampai 3. Mana di situ buktinya? Sementara di dalam datanya, Pak? Dari mana data Bapak sementara mengatakan murid begitu? sementara Pak di Bible Anda murid itu lari semua. Dari Pak. mana datanya, Pak? Bapak mengatakan begitu kalau Lukas bukan saksi. Ya Bapak nggak bisa Lukas 1. tunjukkan. Lukas 1 sampai itu 3 dari itu. nomor 1 sampai 5. Coba baca. Baca di situ, Pak. Ah, Bapak buku Lukas kan? Ah, coba buka pasal 1 coba. Pasal 1, Pak. Bapak aja yang buka. Enggak, supaya Bapak baca di situ. Supaya kita dengarkan. Bapak membuat buku Lukas kan? Fokus di sini saja, Bang. Loh, Bapak fokus di Baik, situ. saya buka, saya bacakan ya. Bapak tadi adalah Nih, saya bacakan. Di Saya bacakan. seluruh Bapak dengarkan saya. Bapak dengar. Kalau Bapak minta saya bacakan, kalau Bapak minta saya bacakan, dengarkan dong. Bisa ada oke. terdengar suara saya. Baik. Oke. Lukas 1 nomor 1 Bapak cek. Teofilus yang mulia banyak aja, Pak. Ya, sebentar. Lukas. Teofilus yang mulia, banyak orang, Pak, Bapak tidak bisa menyuruh saya membaca di waktu yang bersamaan, Bapak malah teriak-teriak. Bapak enggak, suara saya tidak terdengar nanti. Teofilus yang mulia, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula adalah saksi mata mereka bukan Lukas, saksi mata mereka dan pelayan firman. Karena itu setelah aku Lukas menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku Lukas mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya. Jadi buku penyelidikan Lukas, bukan saksi Lukas itu, Pak. Berarti Lukas ada Bapak harus data. di-upgrade lagi pengetahuannya. Lukas ada data berarti yang bisa divalidasi. Bukan saksi, tidak ada yang memastikan. Aneh Bapak ini. Yang ditanya saksi Pak, sementara di dalam Markus 14:50, Bapak baca dong. Lalu semua murid itu lari tunggang langgang Pak di situ, lompat kabur semua. Itu semua murid. Terus Berarti makanya ada yang ditanya melihat, tadi, Pak. mana saksi Pak? Berarti Mana ada yang saksi? melihat, Pak. Saksi untuk Mana yang melihat? Itu yang ditanyakan dari tadi, berarti Banyak ini saksi buku dari kalian. situ, Pak. Mana satu saja. Nah, itu yang diceritakan tadi. Ya, Lukas bukan saksi. Ya Allah ya Robi. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Sudah dibacakan. Tapi Kang Chan, sedikit Kang Chan, boleh sedikit? Ya, Ustaz. Ini ya, ada nggak kira-kira orang Islam yang perokok berat ketika membaca Al-Quran pembatasnya dengan rokok dan korek? Ada nggak? Bagi kami itu tidak masalah, Pak.
Kitab sucinya di bawah, tidak masalah. Dikasih pembatas rokok dan korek, tidak masalah. Bilang kepada nabi-nabi, si Adam, si Abraham, si Yesus, si Musa, si Maria, tidak masalah. Inilah, lihatlah dari buahnya. Yesus terkutuk, tidak masalah. Kami itu adalah Yesus, Pak. Dia adalah firman yang hidup. Aduh, Firman yang hidup. lagi, Pak. Dia Gimana manusia, sih? kok firman? Firman. Kang Chan, jadi mati nggak sih Yesus? Kok dia bilang Yesus hidup? Jadi nggak, Pak, sebentar. Yesus jadi mati nggak? Sebentar, Pak siapa namanya? Yaniera. Yesus jadi mati nggak? Ya matilah. Tadi hidup. Yesus kan mati, bangkit dan naik ke sorga. Berarti sampai sekarang masih hidup, Pak. Bisa nggak Tuhan mati? Ya tidak bisa, Pak. Ada nggak Tuhan yang mati? Tidak ada Tuhan yang mati, Pak. Ada nggak Tuhan yang datang mati menembus dosa Kristen? Kalau itu ada. Iya. Tolong beneran. Kalau itu ada ya. Yesus. Jadi kalau menjawab Kang Chan itu tergantung musim buah ara atau tidak. Tergantung konteks Iya, iya. katanya. Jadi Yesus itu pada saat dia mati, Pak, sebenarnya gini, Pak. Yesus dia itu mati. naturnya Pak, sebagai sebenarnya, manusia, Pak. Pak, gini, kan tidak ada di data Anda dia mati untuk menebus, dia datang di dunia ini untuk mati disalib menebus dosa. Banyak, Pak, banyak di Alkitab. Tidak ada yang ada gini, Pak. Coba Bapak buka Ibrani Tidak 2 nomor mungkin kami 14. percaya, Pak, kalau tidak ada. Tunggu. Di dalam Ibrani 2 nomor 14 bunyinya gini, Pak. Ya. Dengan kematiannya dia, ya, dengan kematiannya Yesus ini memusnahkan kuasa maut daripada iblis. Karena iblis yang berkuasa atas maut. Jadi, kalau Bapak narasikan Yesus itu adalah ketritunggalan, berarti di sini saking hebatnya iblis, dia memaksa Tuhan itu bunuh diri supaya kuasa maut itu hilang. Karena iblis itu di dalam kekekalan kan tak diciptakan. Dia kan tak diciptakan, ya toh? Dia kan tidak diciptakan secara Tuhan, dia toh? Yang berkuasa atas maut di dalam Bible Anda Bapak atau iblis? Yang tertulis, yang tercatat. Bang Santo, izin dulu sebentar dulu izin. Pak Yanera ini di dialog bagus, Pak beritakan juga orangnya bagus, Pak Roma juga bagus, cuman mereka sesat aja. Gini, saya ini harus izin dulu. Nggak percaya dia. Saya harus izin dulu. Mungkin di antara kita salah satu bisa ada yang lanjutkan. Bentar, Pak beritakan tanpa mengasah hormat, Pak Roma, Pak Yanera, saya harus izin dulu. Harus ada yang saya tarik dulu, anak jemput di pick up anak. Boleh dibantu mungkin siapa Mbak Indah buka komal, nanti Pak Yanera masuk komalnya Mbak Indah, Pak beritakan, nanti ada Ustadz Unggul sama Pak Santo sama Ustadz Angon. Ya. Kalau gitu saya turun juga. Nggak usah, saya turunkan di sini, Bapak naik aja nanti. Terjun bareng-bareng ini, Pak Kang Chan mau tutup komal maksudnya pindah ke Kak Indah gitu. Kita turun bareng-bareng ya. Baik, teman-teman sekalian, itu akhir dakwah kita tutup di saya, tapi nanti mereka insya Allah akan lanjutkan di kolam Mbak Indah. Kebenaran Kang Chan, jadi kami nggak sesat itu ya, ingat. Udah, matiin aja. Itu penyampaian lagi, matiin aja sudah. Itu penutup. Masa saya nggak ngomong. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran dan kehidupan. Iya.